Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Erika Putri Mawardani, mahasiswi Pendidikan Matematika 4 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas pembuktian dari Teorema Taylor 6.4.1 yang dibahas di dalam buku Introduction to Real Analysis oleh Bartel and Servet edisi ketiga, juga guna memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Sedikit informasi bahwa Teorema Taylor dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan berorde lebih tinggi, di mana teorema nilai rata-rata dari suatu fungsi dan turunan pertamanya. Teorema Taylor menjadi penghubung antara nilai fungsi dan turunan orde lebih tinggi. Baiklah, langsung kita cek bunyi Teorema Taylor 6.4.1 yang dibahas oleh Bartel and Servet di dalam bukunya Introduction to Real Analysis. Baiklah, di sini ada bunyi dari Teorema Taylor 6.4.1 yaitu diberikan N anggota bilangan asli dengan I didefinisikan sebagai interval tertutup AB dan F memetakan I ke F sedemikian sehingga F dan turunan-turunannya F aksen, F double aksen sampai dengan F pangkat N kontinu pada I dan F pangkat N tambah 1 ada pada interval terbuka AB jika X0 itu anggota dari I. Kemudian untuk setiap X dalam I ada suatu titik C antara X dan X0 sedemikian sehingga Fx sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X kurang X0 ditambah F double aksen X0 per 2 faktorial dikali X kurang X0 pangkat 2 ditambah sampai dengan F pangkat N X0 per N faktorial dikali X kurang X0 pangkat N ditambah F pangkat N tambah 1C per N tambah 1 faktorial dikali X kurang X0 pangkat N tambah 1. Nah, dari teorema ini kita akan membuktikannya. Di dalam pembuktian teorema Taylor 6.4.1, di sini kita misalkan X0 dan X serta J merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya X0 dan X. Jadi kita definisikan fungsi F pada J sebagai Ft didefinisikan sebagai Fx dikurang Ft dikurang X kurang T F aksen T dikurang sampai dengan X kurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N T untuk T anggota dari J. Selanjutnya, kalau kita ubah ya, kita ganti T-nya dengan X0, maka akan menjadi Fx0 sama dengan Fx dikurang Fx0 dikurang X kurang X0 F aksen X0 dikurang sampai dengan X kurang X0 pangkat N per N faktorial F pangkat N X0. Oke, mungkin ada yang bertanya kan, ini kenapa tetap Fx? Gitu kan, karena Fx ini merupakan nilai konstan. Ya, oke. Dan selanjutnya ini Fx0 ini, inilah yang akan kita cari, yaitu nilai errornya. Kita sebut sebagai nilai error atau sisa dari Fx. Fx yang mana? Fx yang ini. Nilai Fx ini. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita mencari X0-nya, maka kita juga akan mencari nilai Fx-nya. Nah, maka kita ganti kembali nilai X-nya, nilai T-nya, kita ganti T dengan X. Maka akan menghasilkan Fx sama dengan Fx. Tetap ya, karena nilai Fx ini konstan. Dikurang Fx
dikurang X kurang X, kita ganti tadi kan katanya T diganti dengan X, terus F aksen X sama dengan 0. X kurang Fx dikurang X kurang X, F aksen X, hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai F aksen T-nya, turunan pertama dari Ft. Maka kita peroleh F aksen T sama dengan 0 dikurang turunan pertama dari Ft, yaitu F aksen T. Kemudian ditambah F aksen T. Dapatnya dari mana gitu kan? Itu didapatkan dari turunan X kurang T F aksen T, dimana X kurang T ini bila diturunkan itu kan min 1, maka minus ketemu minus positif, jadi ditambah F aksen T dikurang sampai dengan X kurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1T. Maka F aksen T-nya itu sama dengan ini F aksen T minus F aksen T ditambah F aksen T itu 0 ya. Jadi sisanya adalah ini nilai F aksen T-nya. Nah, F aksen T sama dengan minus X dikurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1T. Nah, selanjutnya kita akan definisikan G ada J dengan GT didefinisikan sebagai FT dikurang X kurang T per X kurang X0 pangkat N tambah 1 F X0. Kita lakukan dengan hal yang sama dengan sebelumnya, itu kita akan mencari nilai X0 dan X-nya. Nah, kita peroleh nilai G X0-nya sama dengan F X0 dikurang X kurang X0 per X kurang X0 N tambah 1 F X0. Nah, untuk ini, nilai yang ini itu kan 1 ya, maka G X0-nya sama dengan F X0 dikurang F X0 sama dengan 0. Tahu dari mana gitu kan ya, karena nilai Fx0 itu kalau dikurang Fx0 ya 0 gitu. Nah, selanjutnya kita cari Gx-nya. Gx-nya itu sama dengan, kita gantikan berarti T-nya menjadi X. Fx dikurang X kurang X per X kurang X0 pangkat N tambah 1 Fx0. Nah, maka kan kita peroleh Gx sama dengan Fx kurang 0. Nilai atau hasil dari ini adalah 0. Maka Gx-nya 0. Oke, berdasarkan teorema nilai rata-rata akan ada nilai C di antara X dan X0. Maka akan ada nilai G aksen C. Nah, nilai G aksen C itu sama dengan Gx dikurang Gx0 per X kurang X0. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan nih nilai Gx-nya tadi 0 kan, kurang Gx0-nya juga 0, maka hasilnya 0. Ini juga disebut dengan teorema Rolle ya. Teorema Rolle. Oke, lanjut untuk T, anggota J, maka Gx0 tuh sama dengan Gx sama dengan 0. Tadi hasilnya juga 0 kan? Nah, aplikasi dari teorema Rolle 6.2.3 menghasilkan sebuah titik C antara X dan X0. Sedemikian sehingga G aksen C sama dengan F aksen C ditambah N tambah 1 X kurang C pangkat N per X kurang X0 pangkat N tambah 1 F X0. Oke. Berdasarkan ini, maka kita
tidak lupa untuk mencari ya apa tujuan akhir kita, gitu kan. Tujuan akhir kita adalah mencari fx0-nya, nilai error, nilai sisa dari fx-nya. Nah, jadi dari sini kita dapat peroleh fx0 sama dengan minus 1 per n tambah 1 dikali x kurang x0 pangkat n tambah 1 per x kurang c pangkat n f aksen c. Ini tinggal kita pindah ruas ya. Oke, maka itu akan sama dengan 1 per n tambah 1 dikali n kurang x0 pangkat n tambah 1 per x kurang c pangkat n dikali x kurang c pangkat n per n faktorial f n tambah 1 c. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kenapa ini dapatnya dari mana? Oke, jangan lupa kalau f aksen c itu adalah ini. Diperoleh dari mana? Dari f aksen t yang sudah kita peroleh tadi. Nih, f aksen t-nya tadi kita tinggal ganti, f aksen c-nya kita ganti nih nilai t-nya menjadi c. Maka akan dihasilkan minus x kurang c pangkat n per n faktorial f pangkat n tambah 1 c. Ini kita ganti dengan c. Oke, next. Oke, maka di sini dapat kita eliminasi saja gitu kan, nilai x kurang c pangkat n-nya. Ini kita coret eliminasi. Oke, selanjutnya kan nilainya 1 ya. Nilainya 1, maka hasilnya adalah f pangkat n tambah 1 c per n tambah 1 faktorial dikali x kurang x0 pangkat n tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan, hasil dari fx0 ini sama ya dengan ini, nilai dari rumus awal yang ini. Iya kan? Sama bentuknya. Maka ini kita sebut sebagai hasilnya gitu kan. Kan tadi yang kita cari itu fx0-nya. Oke. Baiklah, jadi dapat kita menyimpulkan dari teorema Taylor ini sebagai berikut. Dengan fx itu berarti sama dengan pnx ditambah rnx. Nah, nilai pnx dan rnx. Kita kembali ya ke rumus ke slide awal. Bahwa nilai pnx ini, untuk sekedar informasi, bahwa nilai pnx ini merupakan polinomial Taylor dari f, fungsi f. Kemudian yang rnx ini merupakan hasil, sebagai hasil atau nilai errornya. Oke, ini untuk melihatnya pnx dan rnx, untuk membedakan pnx dan rnx. Nah, jadi untuk pnx itu adalah ini pnx. Ini batasnya. Kemudian nilai polinomialnya ini pnx. pnx. Dan yang ini merupakan rnx-nya. Errornya, nilai error. Oke, nilai rnx. Nah, jadi udah tahu ya, yang mana pnx dan mana rnx.
Kalau dia punya X, dia nilai polinomial Taylor-nya dari fungsi F. Kemudian Rx-nya ini tadi apa? Ya, oke, hasilnya. Oke, jadi nilai Rnx-nya itu didefinisikan sebagai ini ya, kan hasilnya sama dengan fx0 ya. Jadi Rnx sama fx0 itu sama. Nah, jadi nih, Rnx didefinisikan sebagai f pangkat n tambah 1c per n tambah 1 faktorial dikali x kurang x0 pangkat n tambah 1 untuk c di antara x dan x0. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.